Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sesi tanya jawab dalam acara Bincang Hijrah TV. Kali ini bersama Bapak Ustadz Rizky yang sudah datang malam hari ini di Masjid Warosatul Babakan Sari. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema hidayah yang akan kita bahas malam ini. Nah, pertama-tama bagi kalian yang belum tahu channel ini, kalian tinggal klik tombol subscribe yang ada di supaya kalian bisa melihat siar-siar penjelasan yang lain dalam acara Bincang Siar Hijrah TV, dan jangan lupa lihat video-video lainnya yang sudah kita upload ya di minggu-minggu sebelumnya. Langsung aja kita akan membuka pertanyaan pertama dengan Saudara Lili. Apakah ada pertanyaan, Saudara Lili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya jauh-jauh dari Muhajirin ke sini. Saya mau pertanyaan ke Saudara Rizky. Dari ke Swastra berapa jam? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Bincang Siar Hijrah hari ini, hadirin atau para pendengar, para pemirsa, tadi diawali pertanyaan yang sangat simpel dan luar biasa ya, tentang berapa jam ke Ciwastra ya. Ya itu mah yang ya, yang tahu saja ya itu mah. Ini pertanyaan yang terbaru dan luar biasa. Yang baru terpetik tuh ya, di seorang penanya ya. Ya kalau kita mengukur ya perjalanan secara zahirnya itu dengan kendaraan ya beda-beda itu ya ke Ciwastra itu ya. Nah, Ciwastra juga Ciwastra yang mana dulu itu? Swastranya yang dekat terminal. Dengan terkait terminal berarti setengah jam lah paling cepat ya, setengah jam. Terus kalau lambat ya 40 menitan, kalau macet sejam gitu aja ya, itu paling. Tapi tentunya kalau pertanyaannya mungkin dialihkan ya ke Ciwastra untuk menuntut ilmu, nah ini baru nyambung ya. Tentunya kita hanya ada nasihat yang bagus kemarin waktu saya ikut pelajaran online ya di lembaga itu. Kalau belajar itu jangan lihat jauh dekatnya gitu. Tapi bagaimana dengan upaya kita itu. Karenanya pembelajaran itu pasti menemui rintangan dan hambatan ya. Salah satunya memang jauh atau dekat. Ya kita bisa rasakan sendiri itu ya, bagaimana perjalanan itu. Akan tetapi kalau kita tentu dengan semangat yang kuat, kemudian juga terus tertanam semangat berlebih, tentu hal itu bukanlah menjadi halangan sebenarnya. Dianggap angin lalu saja gitu, mau jauh mau dekat ya, bahkan sampai kalau kata pepatah ya, itu adalah sampai ke negeri Roma gitu ya, tapi bukan untuk beli biskuit ya, atau ke negeri Cina gitu ya, bukan hanya berwisata ya gitu. Tapi nilai yang senantiasa kita prioritaskan adalah tentu mendapat hidayah itu ya, demikian
Sekarang ada pertanyaan dari netizen yang ada di channel ya. Nah, bagaimana cara untuk seseorang bisa mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus apabila misalkan orang tersebut mau berhijrah? Ya, itu balik lagi ke pembahasan yang pernah kita kaji, yakni di bahasan mengenai hijrah ya. Bagaimana supaya beristiqomah ya. Maka senantiasa kita harus mengikhlaskan diri dalam berhijrah. Kemudian juga kita belajar ya, agar tentunya semakin terbuka cahaya hidayah itu. Kemudian juga yang paling intinya juga itu mencari pergaulan ya, mencari kawan-kawan yang senantiasa bermajelis dalam menggapai hidayah ya. Karena kalau dia balik lagi ya ke majelis atau circle atau kumpulan orang-orang yang punya akhlak yang buruk atau circle-nya yang kemarin ya, itu circle yang jelek akhlaknya, tentunya tidak menutup kemungkinan dia bakal kembali lagi dengan akhlaknya yang buruk ya, bahkan bisa lebih parah. Nah, ini hijrah itu harus senantiasa menguatkan diri dan juga keluarga. Kemudian juga senantiasa bertaubat ya. Karenanya waktu itu kita bahas antara hijrah dengan taubat, bagaimana munasabahnya atau hubungannya. Bertaubat tentu senantiasa dilakukan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan itu ya. Menyesal dari perbuatan itu dan juga meminta ampun kepada Allah ya. Maka tentunya ruang lingkup berhijrah akan senantiasa terbuka dalam menggapai hidayah. Dan kembali lagi pada diri kita ya, bahwa ketika seseorang itu melangkah ya, langkahnya saja sudah dinilai ya, sudah dinilai walaupun belum sampai. Akan tetapi kalau dia misalnya melangkah hanya ke jalan yang salah, tentu maka langkahnya yang akan bawa pada kecelakaan dan keburukan. Demikian. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Kan tadi pembahasannya tentang kolbu. Nah, apakah arti dari kolbu tersebut? Secara gamblangnya tuh apa gitu, biar netizen itu bisa tahu gitu. Arti dari kolbu itu apa? Baik, arti dari kolbu ya. Kalau secara bahasa itu berasal dari kata kollaba. Jadi senantiasa, kalau di dalam ilmu tahsin itu ada namanya iklab gitu ya. Iklab ya itu tidak konsisten, yang namanya hati itu ya. Senantiasa terbolak-balik ya gitu. Nah, itu yang namanya hati. Karenanya kan kolbun itu ya dengan huruf qaf, kemudian lam dan huruf ba itu ya. Nah, itu secara bahasa ya, terbolak-balik. Secara istilah atau syar'inya adalah keadaan jiwa ya. Keadaan jiwa, apakah jiwa ini menjadi senantiasa Allah lapangkan kepadanya hidayah atau tidak. Maka itulah qalbu ya. Maka disinilah senantiasa
hidayah itu kita kuatkan, kita cari agar kalbu kita jernih dan tidak diselimuti oleh hal-hal yang mengotori kalbu itu ya. Karenanya beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya ya. Qad aflaha man zakkaha ya, atau di surah Al-A'la dikatakan qad aflaha man tazakka itu. Ya. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa bersihkan dirinya ya gitu. Demikian. Baik. Jadi begitu ya teman-teman di manapun Anda berada, pengertian dari kolbu. Jadi jangan salah kaprah, kolbu yang artinya kalau misalkan secara bahasa biasanya itu kolbu itu adalah jantung. Ya kalau misalkan saya baca gitu, kolbu itu artinya jantung, tapi kalau secara syar'iyah itu kalbu itu artinya yang telah disebutkan tadi sama Pak Ustadz Rizky. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Lili ya. Lili, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bebas apa aja. Coba apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Suastra ke Margahayu berapa jam? Ya, dia pertanyaan yang benar-benar kalau kata netizen itu memusingkan dan membagongkan gitu ya. Dari Cuasa ke Margahayu ya. Tergantung orangnya ya. Kalau dia mau putar-putar, nah itu bisa lebih lama ya. Putar-putar dulu baru nanti sampai ke Margahayu ya gitu. Itu bisa kadang lebih lama. Kalau dia dengan kendaraan ya bisa cuman ya 10 sampai 15 menit juga ada nyampe ya gitu. Kecuali kalau macet ya paling setengah jam gitu ya. Itu demikian ya. Sedikit pertanyaan yang cukup menggelikan dari saudara Lili ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa itu buat hiburan ya. Hiburan di acara ini. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, apakah dengan hidayah itu seseorang itu bisa berubah atau misalkan dengan hidayah itu seseorang masih bisa terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan? Ya, bismillah. Kembali lagi dari pemanfaatan yang namanya hidayah. Hidayah itu ada yang namanya hidayah dalil ya, atau disebut oleh para ulama hidayah irsyad, dan juga ada hidayah taufik ya. Hidayah irsyad itu seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah, itu hidayah daliliyah ya, senantiasa kita baca ya, senantiasa kita pelajari ya, dan juga harus senantiasa ditadaburi ya. Itu hidayah yang berbentuk dalil ya. Ada juga hidayah yang merupakan taufik, yakni kesesuaian dengan hidayah irsyad itu sendiri ya. Seseorang beramal sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah hidayah taufik ya. Nah pertanyaannya, apakah ketika kita mengetahui hidayah dalil itu atau hidayah irsyad itu, apakah menjadi taufik? Nah, senantiasa kita berdoa ya agar mendapat hidayah. Senantiasa kita berdoa dengan mengucapkan surah Al-Fatihah ya. Karena di situ ada kata ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah itu. Jalan yang lurus yang mana? Ya, jalan yang dimana dengan hidayah itu akan benar-benar seperti orang-orang yang Allah berikan nikmat ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. yakni orang-orang diberikan nikmat seperti para nabi ya, dan rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur,
orang-orang yang solih ya, dan orang-orang yang syahid ya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Dan juga masih banyak berdoa kita agar menggapai hidayah dan tidak dibulak-balikan lagi hati kita pada kemaksiatan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati-hati kami setelah kami mendapat hidayah, dan berilah kepada kami rahmah ya, atau kasih sayang-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah yang senantiasa Maha Pemberi. Nah itu, dan tak lupa kita terus dekatkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sumber dengan segala sumber hidayah ya. Seseorang ketika ingin berhijrah tetapi dia jauh dari Al-Quran, terkadang hidupnya Allah susahkan. Bahkan hidupnya dalam kegundahan, kegalauan, dalam dia kondisinya hijrah ya. Kondisinya dia sering dia sholat ya, bahkan dia bersedekah ya. Tapi karena jauh dari Al-Quran, Allah beratkan ya kehidupannya. Karenanya Al-Quran itu kunci segala kemudahan ya. Dan juga selain dekat dengan Al-Quran, kita juga senantiasa dekat dengan hadis Nabi ya. Baca hadis Nabi, pelajari hadisnya, kemudian juga mengikuti sunnahnya, itu adalah jalan hidayah juga ya. Serta bagaimana bersihkan kalbu kita, ikhlaskan ya, dan juga ridho terhadap takdir Allah ya. Nah, ridho tentunya karena terkadang seseorang itu mengalami yang namanya musibah, maka dia harus ridho ya, serta senantiasa qanaah ya, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih padanya. Nanti Allah akan tambah lagi rezekinya, Allah mudahkan segala kesulitannya, serta Allah senantiasa berikan jalan keluar, maka tergapailah takwa. Sehingga dengan takwa itu terus bisa berkesinambungan yang namanya hidayah itu ya. Demikian. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari para netizen dan pemirsa di rumah. Tapi dengan keterbatasan waktu yang malam ini, kami akhiri saja acara Tanya Jawab di Bincang Syiar Hijrah TV. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lainnya. Jadi bagi kalian yang mau bertanya, silakan kalian kirim pertanyaan di kolom komentar video ini. Tak lupa kami dari tim dan kerabat Bincang Hijrah TV mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.